9 kesalahan saat pakai aku laku. Kesalahannya yakni salah memilih tenor dan mengabaikan simulasi angsuran. Aplikasi pinjaman online memberikan pilihan tenor yang bervariasi. Kesalahan umum terjadi ketika Anda memilih tenor berdasarkan besaran angsuran yang terlihat kecil tanpa memeriksa total pembayaran. Ada juga pengguna yang memilih tenor terlalu pendek sehingga membuat angsuran terasa berat. Pahami simulasi angsuran adalah langkah penting agar pinjaman sesuai dengan kemampuan. Berikutnya, menggunakan nomor HP atau akun tidak aktif. Pinjaman online sangat bergantung pada verifikasi melalui nomor HP. Jika nomor tidak aktif, sulit dihubungi, atau akun jarang digunakan, sistem bisa menilai pengajuan beresiko. Jadi pastikan akun Anda aktif serta data mudah diverifikasi. Lanjut, tidak melengkapi data pribadi dengan benar. Kesalahan pengisian data seperti alamat tidak lengkap, pekerjaan tidak jelas, atau informasi pendapatan yang tidak akurat jadi penyebab kegagalan pengajuan, teman-teman. Sistem pinjaman online memerlukan data yang valid untuk menilai kelayakan peminjam. Pastikan setiap informasi yang Anda masukkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lanjut, mengabaikan riwayat kredit atau skor keuangan. Pihak pemberi pinjaman yang terdaftar resmi di OJK akan mengecek DI checking atau slik OJK Anda. Semua riwayat pinjaman kita, mulai dari paylater, cicilan online, atau pinjaman di bank, akan tercatat di dalam sistem slik OJK. Jadi, pastikan riwayat kredit Anda dalam keadaan baik. Berikutnya, ajukan pinjaman saat masih memiliki tunggakan aktif. Pengguna sering mengajukan pinjaman baru, meskipun masih memiliki tagihan yang belum dibayar. Sistem pinjaman online menilai kebiasaan pembayaran. Jika terdapat tunggakan, meskipun kecil, kemungkinan besar pengajuan akan ditolak. Jadi, selesaikan kewajiban terlebih dahulu sebelum ajukan pinjaman berikutnya. Kesalahan selanjutnya, tidak memperhatikan aktivitas akun. Teman-teman, sistem pinjaman juga mempertimbangkan pola penggunaan akun. Kesalahan terjadi ketika Anda jarang bertransaksi, tidak pernah mengisi saldo, atau jarang menggunakan layanan. Aktivitas yang minim membuat sistem kesulitan menilai stabilitas finansial Anda. Meningkatkan aktivitas transaksi bisa membantu proses penilaian yang berpengaruh besar terhadap pengajuan pinjaman Anda. Berikutnya, mengabaikan notifikasi atau panggilan verifikasi. Beberapa pengguna tidak membaca notifikasi yang dikirimkan aplikasi, termasuk terkait pengajuan, persetujuan, atau permintaan konfirmasi. Tidak responsif terhadap notifikasi bisa menyebabkan pengajuan kita terhenti. Jadi pastikan Anda selalu memantau aplikasi setelah mengajukan pinjaman. Berikutnya, tidak memahami biaya tambahan dan denda keterlambatan. Ada pengguna yang hanya fokus pada nominal pinjaman tanpa menghitung konsekuensi apabila terlambat membayar. Dengan memahami semua biaya, Anda bisa menghindari beban tambahan yang tidak diinginkan. Lanjut, terlambat membayar sehingga limit tidak kembali. Terlambat membayar tidak hanya menambah denda, tetapi juga membuat limit pinjaman tidak kembali atau menjadi lebih kecil pada pengajuan berikutnya. Kesalahan ini sering dianggap sepele, padahal berdampak jangka panjang pada skor kredit dan peluang pengajuan berikutnya.